Hai, bertemu lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Di video kali ini, aku mau ngebahas kasus tentang menghilangnya gadis cantik di New Jersey, negara bagian Amerika Serikat. Sebelum menghilang, dia berencana untuk berkunjung ke rumah pacarnya. Gimana cerita lengkapnya? Gak usah berlama-lama lagi, siapkan tempat nyaman dan mari kita mulai. Kasus 2024, Brittany Mary Gregory, gadis remaja usia 16 tahun tinggal di Bliss Township, putri bungsu dari pasangan Deborah dan Jordan. Brittany memiliki 4 orang saudara. Brittany merupakan anak yang cerdas dan ceria. Dia bercita-cita menjadi psikolog forensik untuk menyelesaikan kejahatan. Brittany lebih dekat dengan kakak perempuannya yaitu Brianna. Namun sayangnya orang tuanya bercerai. Karena sekolah Brittany yang dekat dengan rumah ayahnya, akhirnya Brittany dan Brianna tinggal bersama ayahnya dan juga pacar ayahnya. Walau sudah berpisah, hubungan ayah dan ibu mereka baik-baik saja. Brittany mempunyai pacar bernama John. Usia mereka berdua terpaut 2 tahun, jadi John tuh lebih tua 2 tahun gitu ya dari Brittany. Suatu ketika Brittany menghubungi pacarnya John, namun ternyata John berada di pantai. Brittany memintanya untuk pulang kembali menjemputnya lalu pergi bersamanya ke pantai, namun John menolaknya. Entah karena jarak pantai yang terlalu jauh atau memang pengen bersenang-senang sendiri. Akhirnya mereka berdua bertengkar. Minggu 11 Juli 2004, sekitar jam 8 malam, Brittany menghubungi Brianna, memintanya untuk mengantarkannya ke rumah John pacarnya untuk berbaikan. Namun Brianna tidak bisa untuk saat itu, karena masih dalam perjalanan menuju rumah kakak mereka untuk mengunjungi keponakannya. Brittany disuruh untuk menunggu kurang lebih 1 jaman jika mau diantar. 1 jam berlalu, Brianna menelpon Brittany untuk memastikan jadi diantar atau enggak nih buat apel. Tapi Brittany malah nggak bisa dihubungi. Saat keesokan harinya, Brianna menyadari bahwa Brittany tidak ada di rumah. Brianna pun menghubungi saudara dan juga teman-temannya untuk menanyakan keberadaan Brittany. Namun semuanya tidak ada yang tahu keberadaan Brittany. Setelah menunggu seharian, sorenya Brianna melaporkan ke polisi. 2 detektif langsung melakukan penyelidikan. Kepolisian melakukan pencarian di sekitar rumah, bertanya ke para tetangga, menggeledah rumah dan ditemukan alat-alat pribadi Brittany seperti dompet, HP masih berada di rumah. Keluarga semakin khawatir karena Brittany tidak mungkin meninggalkan semua barang itu. Kecurigaan bahwa Brittany diculik pun semakin menguat. Polisi juga menyebar poster orang hilang ke seluruh kota. Pacar Brittany yaitu John juga sempat diperiksa polisi, namun John malah terlihat kaget dengan menghilangnya Brittany. John pun dilepaskan karena tidak ada bukti bahwa dia terlibat. Selanjutnya, polisi pun menanyai teman-teman dekat Brittany. Menurut keterangan teman Brittany, ayah Brittany, Joe, memiliki riwayat pecandu narkoba. Serta ada banyak orang yang tidak jelas sering keluar masuk rumah Joe. Polisi pun mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Brittany. Polisi juga memeriksa semua orang yang sering datang ke rumah Joe, namun hasilnya nihil. Semua orang itu memiliki alibi yang kuat di malam menghilangnya Brittany. Polisi pun dapati jalan buntu tentang kasus ini. Namun tiba-tiba ada pria misterius yang menghubungi polisi dan mengaku mengetahui tentang kasus ini dan menyebutkan nama Jack Fuller sebagai pelakunya. Fuller adalah laki-laki berusia 38 tahun, seorang pecandu narkoba, memiliki catatan kriminal dan termasuk teman Joe, ayah Brittany. Pria itu mengatakan Fuller sempat bercerita dengannya bahwa dia pernah memiliki luka di punggungnya setelah menggali tanah untuk menguburkan seorang gadis yang telah dibunuhnya. Pria itu sempat mengira Fuller bercanda, namun setelah melihat berita di TV, pria itu berpikir kalau ini hal yang serius. 16 Juli 2004, pria misterius itu setuju membantu polisi. Pria itu memakai alat penyadap dan janjian akan bertemu dengan Fuller. Namun setelah dipancing-pancing, Fuller tidak mengatakan sesuatu tentang kasus itu. Alih-alih mengakui perbuatannya, Fuller malah marah-marah dan berniat akan menghabisi Tommy yang mengetahui bahwa Fuller yang terakhir kali bersama Brittany malam itu. Tommy adalah temannya Fuller yang sesama penjahat. Sebelum Fuller menemukan Tommy, polisi pun bergegas mencari Tommy yang dianggap sebagai saksi kunci atas kasus ini. Tommy berhasil ditemukan, setelah itu Fuller ditangkap polisi. Tommy dan Fuller diinterogasi di ruangan yang terpisah. Awalnya saling menutupi, tidak ada yang mau berbicara apa-apa. Karena trik dari polisi, akhirnya Tommy pun menceritakan semuanya. Berdasarkan pengakuan Tommy dan Fuller pergi ke rumah Joe. Namun Fuller masuk sendiri ke dalam rumah.
Setelah beberapa saat, Fuller keluar bersama Britney yang akan menumpang di mobilnya. Saat ditanyakan langsung kepada Fuller, Fuller pun tetap tidak mengakui semua yang dituduhkan Tommy. Ketika polisi berusaha keras untuk membuat Fuller mengaku, ada telepon dari seorang wanita yang memberikan informasi di mana Fuller menguburkan Britney. Wanita itu adalah seorang pecandu yang diculik Fuller dan diiming-imingi akan dikasih barang haram. Wanita itu diculik berbulan-bulan gitu ya, dan itu berhasil kabur. Wanita itu pun bilang bahwa Fuller memiliki tempat khusus untuk bersenang-senang. 19 Juli 2004, polisi melakukan pencarian ke area yang dideskripsikan wanita tersebut. Tempatnya ada di sebuah hutan yang berjarak 10 menit dari rumah Britney. Setelah melakukan penyisiran, polisi menemukan gundukan tanah yang mencurigakan. Setelah digali, polisi itu menemukan sebuah tangan yang keluar dari dalam tanah. Setelah digali lebih dalam lagi, ditemukan tubuh seorang wanita tanpa busana dan terlihat memakai kalung bertuliskan Britney. Dari hasil otopsi, Britney memiliki banyak luka lebam di tubuhnya serta kepala, namun tidak ditemukan tanda-tanda pelecehan. Mobil Fuller juga diperiksa. Pemeriksaan forensik menemukan ada bercak merah milik Britney di dalam mobilnya. Ini berarti Britney di dalam mobil Fuller. Dalam persidangan, polisi menghadirkan beberapa saksi yang salah satunya mengaku melihat Fuller di TKP di waktu menghilangnya Britney. Namun Fuller mengaku bahwa dia sedang mencari anjing yang hilang. Menurut pengakuan Fuller, setelah mengantarkan Tommy pulang ke rumahnya, Fuller dan Britney melanjutkan perjalanan ke rumah John, pacar Britney. Namun di tengah perjalanan, Fuller berhenti untuk udut dulu. Namun ini tidak disukai Britney. Britney marah dan meminta untuk berhenti udut. Karena hari itulah Fuller balik marah dan mulai memukulnya hingga tewas dan membuka bajunya, kemudian menguburkannya. 18 Oktober 2005, Fuller divonis penjara 30 tahun tanpa kesempatan untuk bebas. Keluarga Britney tidak percaya dengan semua keterangan Fuller, meskipun tidak ditemukan tanda-tanda pelecehan. Namun kenapa Fuller melepas semua pakaian Britney sebelum dikubur? Itu juga masih dipertanyakan. Gimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah menonton dan subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya ya. See you next video, bye bye. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih.